Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode kelima ini kita sudah sampai pada syarat sholat yang kedua, yaitu suci suci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Kalau yang episode sebelumnya suci dari najis, baik pakaian, badan ataupun tempat sholat. Asani toharatun bil wudu iwal wusli. Yang kedua, syarat yang kedua, kita harus suci dengan cara berwudu dan hadas. Ya, kita ketika memiliki hadas kecil maka dengan wudu, ketika memiliki hadas besar dengan mandi besar. Amal wudu fafuruduhu sitnatun. Nah, bagaimana cara berwudu? Maka faktor-faktornya wudu itu ada al-awwaluh niyatut thaharah bis sholati aw raf'il hadasi aw nahwihima bil qalbi ma'a awwali waslil wajhi. Yang pertama, niat thaharah untuk sholat atau menghilangkan najis atau dengan cara yang lain yang dianggap atau muktabar dalam cara niat. Niatnya itu di mana? Bil qalbi, di dalam hati. Caranya itu bagaimana? Caranya dibarengi atau disamakan atau bebarengan dengan awal pembasuhan wajah. Yang kedua, asani waslul wajhi mim mabda'i tasdihil jabhati ila muntahad. Yang kedua adalah membasuh wajah dari sampai ujung dahi sampai ke ujung dagu. Wa minal uduni ilal uduni, ke sampingnya dari telinga kanan sampai telinga kiri atau sebaliknya. Illa batina lihiyati rajuli wa aridaihi al-kasifaini. Tidak wajib membasuh bagian batin, bagian dalam jenggot laki-laki ataupun arit, atau bahasa Maduranya itu di sini ketika ada bulu-bulunya, maka ketika bulunya itu tebal ataupun jenggotnya tebal maka tidak wajib untuk dibasuh, hanya sunnah nanti. Lah, seperti apa jenggot atau godek yang dianggap tebal? Maka nanti sebagian ulama itu menjelaskan sekiranya mukhotob, lawan bicara kita itu tidak melihat pada kulit. Kalau punya saya ini masih dikatakan belum tebal karena lawan bicara itu masih melihat kulit ya, kulit yang ada di bawah jenggot itu. Dikatakan tebal nanti ketika lawan bicara kita itu sampai tidak melihat kulitnya tersebut, yang ada di bawah jenggot. Asalisu waslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Sebagaimana maklum diketahui, aqabi'u masu aqalli syai'in min basyarati ra'si. Faktor yang keempat yaitu mengusap sebagian dari kulit kepala kita, atau ketika bukan kulit, au min sya'rihi, atau cukup dengan mengusap rambut. Dikatakan di sini walau sya'ratan wahidatan, walaupun hanya satu helai rambut itu sudah mencukupi dalam madhab Syafi'i. Berbeda dengan madhab yang lain yang nanti harus mensyaratkan seperempat, ada yang mensyaratkan separuh dan seterusnya.
Idza lam yahru ilam yahrujil al mamsu minhu bil maddi an haddi qosi. Tentu yang dimaksud dengan mengusap sebagian kepala atau kulit kepala atau sebagian rambut itu adalah rambut yang tidak keluar dari batas kepala. Al-khamisu waslu rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Asadidu taktibuhu kama dzakarnahu. Yang keenam, syarat yang keenam ya tentu fardoh yang telah disebutkan harus taktib mulai dari yang pertama sampai yang kelima harus taktib dilakukan. Wa yajibu fil wajhi wal yadaini wa rijlaini waslu juz'in fawqa hududiha min jami'i jawanibiha wa ayyajriya al-ma'u bi tab'ihi ala jami' ajzaiha. Nah, cara membasuhnya itu baik nanti wajah, kedua tangan ataupun kedua kaki harus membasuh juz atau bagian di atas batas juz yang telah ditentukan. Maksudnya itu adalah misalnya tangan yang sampai kedua siku, maka sikunya ini harus dilebihkan sedikit. Harus dilebihkan sedikit supaya menjadi nyata atau supaya sempurna pembahasan kita itu. Waya jeriya alma ubi tabahi ala jami'isiha. Dan tentu yang dikatakan waslun, syarat dari waslun itu tentu harus ada aliran air. Harus sudah disebut ada aliran air. Karena nanti ketika tidak ada air yang mengalir itu nanti disebut masun, bukan waslun. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.